Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa shalal umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita lanjutkan masuk ke bab 75. Ahlus sunnah taat kepada pemimpin kaum muslimin, itu judulnya. Di antara prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah wajibnya taat kepada pemimpin kaum muslimin selama mereka tidak memerintahkan untuk berbuat kemaksiatan meskipun mereka berbuat zalim, karena mentaati mereka termasuk dalam ketaatan kepada Allah, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wajib sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil umri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Tidak boleh taat terhadap perintah yang di dalamnya terdapat maksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam kebajikan. Juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wajib taat seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa dan apa-apa yang ia cintai atau ia benci, kecuali jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan. Jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh ditaati. Hadisnya riwayat Al-Bukhari nomor 2955 dan 7144, Muslim nomornya 1839, At-Tirmizi nomornya 1707, Ibnu Majah nomornya 2864, An-Nasai bab 7 halaman 160, Ahmad bab 2 halaman 17 dan 142 dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Lapasnya ini milik Muslim. Apabila mereka memerintahkan perbuatan maksiat, saat itulah kita dilarang untuk mentaati, namun tetap wajib taat dalam kebenaran yang lainnya. Sabda Rasulullah SAW, aku wasiatkan kepada kalian agar tetap bertakwa kepada Allah yang maha mulia lagi maha tinggi. Tetaplah mendengar dan mentaati walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak Habasyah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmizi, Ad-Darimi, Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah, dan Al-Hakim dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Az-Zahabi. Lapas ini milik Al-Hakim. Jadi walaupun pemerintah itu zalim, kita tetap harus taat. Iya, harus patuh, terkecuali dia menyuruh ke maksiat. Nah, kita nggak boleh ikutin dia, gitu kan. Apalagi berbuat syirik. Tapi yang lainnya boleh kita ikutin ya. Yang lainnya boleh, tapi walaupun kita nggak mau ikutin nih ya, yang membuat zalim tadi, tetap kita harus taat gitu loh, yang lain gitu. Gitu. Karena kalau kita nggak taat, berarti kita melanggar perintah Allah juga kan. Allah yang perintahin, ati Allah, ati Rasul, ya kan? Iya, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul.
dan juga kepada wa ulil amri minkum, dan kepada Pemerintah. pada pemimpin kamu di antara kamu, katanya. Ahlu sunnah memandang bahwa maksiat kepada seorang amir atau maksud pemimpinnya yang muslim merupakan perbuatan maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang taat kepadaku berarti ia telah taat kepada Allah, dan barang siapa yang durhaka kepadaku berarti ia telah durhaka kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada amirku yang muslim maka ia taat kepadaku, dan barang siapa yang maksiat kepada amirku maka ia maksiat kepadaku. Jadi sama juga kalau kita nggak taat sama pemimpin, kita sama juga nggak taat kepada Allah gitu, dan Rasulnya. Sebaliknya katakanlah kayak gini sekarang pemerintahan ini kan, jadi presiden kan minta kritik, tapi dia sebagai pancingan dikritik tapi nanti ditangkap gimana? Padahal itu kritiknya itu kan untuk membangun atau kritik untuk perbaikan atau untuk masukan bagi mereka. Tapi sebenarnya kritik juga nggak boleh terbuka kan Pak, waktu kemarin kita udah bahas kan. Kritik terbuka itu kan berarti sama juga membuat rendah pemimpin itu, akhirnya nggak dihargai sama rakyat kan. Mana sekarang dihargai nggak pemimpin? Enggak kan. Nah sekarang yang tertutup pun Orang takut aja sama dia. kan banyak kayak surat itu, banyak yang kayak Ya, surat. itu harusnya. Masukan itu kayak surat, ada juga termasuk yang kayak sedang terbuka itu kayak AHY itu minta penjelasan itu kan, itu sebenarnya kan minta Terbuka ya. kejelasan kan itu, itu kan sebenarnya kan kayak model kritik juga sebenarnya kan. Iya, diketahui orang kan. Ya, sekarang ambil contoh aja gini Pak ya. Waktu ini pemerintahan kita ya, kita kembali dengan kita. Waktu zaman Soeharto dulu. Waktu zaman Soeharto aja lihat dulu. Bener nggak tuh kita menurunkan Soeharto? Dengan cara yang batil kan? Dengan cara demo, dengan cara begini. Akhirnya apa? Berantakan malah kan? Tambah parah nggak? Karena kita menurunkan pemimpin dengan cara yang zalim. Gitu. Iya, akhirnya kita dapat pemimpin yang zolim. Iya kan? Kita lihat aja flashback aja coba. Kan enak zaman Soeharto dulu. Iya kan? Tapi dia dipaksa turun. Makanya saya bilang yang bertanggung jawab si itu tuh. Si A tuh. Itu bertanggung jawab tuh. Nah, gitu kan? Tapi ternyata kan akhirnya apa? Allah, karena berarti kan nggak taat kepada Allah nih dan Rasulnya. Berarti Allah kasih lebih buruk kan? Kita nggak bisa nyalain siapa yang salah ya rakyatnya. Makanya kata sahabat tuh, ya Amirul Mukminin ngomong Mama Ali nih. Zaman Nabi, zaman Umar, zaman Abu Bakar, semua aman. Dia bilang gitu. Tapi di zaman engkau nih terjadi fitnah di mana-mana. Iya zaman Ali. Ali jawab gampang. Kalau zaman Nabi, zaman Umar, zaman Abu Bakar, zaman Umar, rakyatnya seperti aku, katanya gitu. Taat kepada pemerintah. Di zaman aku rakyatnya seperti kalian ini, ya udah begini katanya. Jawabannya diplomatis kan? Dan itu hadis Rasul gitu loh. Pemimpin itu bagaimana rakyatnya. Nah kita menurunkan pemimpin kita yang dulu dengan cara zalim kan, itu kan memalukan loh, kasihan loh. Ya kan sebenarnya kalau turun aja dia. Dia juga mau mundur. Iya, coba tuh sampai dia sakit begitu, terus dikejar terus. Akhirnya apa? Sekarang kan lebih parah dari pemimpin yang dulu. Apa kebebasan? Mana yang dibilang KKN sekarang lebih parah KKN-nya, betul nggak Pak? Ya kan? KKN lebih parah sekarang daripada yang dulu. Dulu diturunnya kan KKN. Sekarang coba lihat anaknya, mantunya semua ikut-ikutan. Iya, tunggu ya. Itu lebih parah Pak. Lebih parah emang sekarang. Iya, kalau dulu mana nggak ada itu. Itu kan cuma anaknya Soeharto aja. Iya, tapi kan dia berprestasi Pak. Karena pengusahanya mau bermukur anak Soeharto. Iya. Itu juga nggak apa. Gitu. Makanya benerlah firman Allah dan hadis ini kan. Kalau kita membuat pemimpin itu malu, jatuh, akhirnya dia nggak ada harga di mata rakyat kan dipermalukan tuh. Jadi kalau saya sebagai keluarganya Cendana juga sakit hati juga gitu.
Ya kan, walaupun bukan cuman kan saya itu bilang. Akhirnya apa? Terbukti sekarang kita dapat pemimpin yang lebih zalim dari pemimpin yang dulu. Udah berapa generasi loh dari zaman sejak dia diganti. Mana pernah beres? Nggak pernah beres kan? Pernah beres. Sekarang lebih parah lagi utangnya. Sekarang lebih parah lagi. Utangnya masa Allah. Korupsinya la haula wala quwata illa billah, ya kan? Coba korupsinya lihat. Bansos saja berapa triliun. Itu yang ketahuan. Ini nggak ketahuan coba. Nggak terekspos itu. Tuh. Ya, jadi hadis ini kalau kita kaitkan dengan itu benar ya kan? Gitu. Kemudian menurut Imam Al-Qadi Ali bin Muhammad bin Abi Al-Iz Ad-Dimaksi atau Ad-Dimaski rahimahullah, ya, terkenal dengan nama Ibu Abil Iz yang wafat tahun 792 Hijriah. Beliau berkata rahimahullah, hukum mentaati ulil amri adalah wajib selama tidak dalam kemaksiatan, meskipun mereka berbuat zalim, karena kalau keluar dari ketaatan kepada mereka akan menimbulkan kerusakan yang berlipat ganda dibandingkan dengan kezaliman penguasa itu sendiri. Sudah terbukti kan? Ya kan? Berlipat ganda keburukannya. Ya, saya ulang ya. Nah. Hukum mentaati ulil amri adalah wajib selama tidak dalam kemaksiatan, meskipun mereka berbuat zalim, karena kalau keluar dari ketaatan kepada mereka akan menimbulkan kerusakan yang berlipat ganda dibandingkan dengan kezaliman penguasa itu sendiri. Taruhlah dulu Soeharto zalim ya kan. Itu kalau di caranya dengan baik mungkin nggak separah sekarang ini. Ini Allah timpahkan kayak gini. Sekarang mau dibikin kacau lagi nih kan? 2024 pasti. Kacau lagi udah gitu. Karena berlipat ganda kata-kata. Iya. Bahkan bersabar terhadap kezaliman mereka dapat melebur dosa-dosa dan dapat melipat gandakan pahala, karena Allah Azza wa Jalla tak akan menguasakan mereka atas diri kita, melainkan disebabkan kerusakan amal perbuatan kita juga. Balik ke kita lagi kan. Ganjaran itu bergantung kepada amal perbuatan, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh mohon ampunan, bertaubat dan memperbaiki amal perbuatan. Dalilnya firman Allah dalam surat Al-Asy'ara, ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Artinya, dan musibah apa saja yang menimpamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan. Dari yang lain firman Allah surat Al-An'am ayat 129. Wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'dam bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi pemimpin bagi sebagian yang lainnya disebabkan apa yang mereka usahakan. Ya kan? Quran loh, ya kan? Kita menzalimi pemimpin yang dulu, dikasih pemimpin yang lebih zalim. Iya. Iya. Kalau kita kan Soeharto ya, saya bukan membela Soeharto ya Pak ya. Ya kita benci sih benci ya kan, jangan terlalu juga. Dia itu Pak bangun masjid aja Pak, walaupun itu uang pemerintah ya barangkali, katanya sih uang apa yayasan apa sih Pak namanya? Amal Bakti ya. Sport Semar kan. Tapi kan kalau bukan perintah dia kan nggak bakalan kebangun masjid Pak. Di depan itu Baitul Lima itu masjid dia yang bangun itu. Nggak boleh dirubah tuh, nggak boleh ditingkat. Semua masjid-masjid itu nggak boleh ditingkat. Yang dibangun dari muslim itu kan apa? Sport Semar ya.
Pancasila ya. Nggak tahu. Pancasila ya. Ya. Sudah Pancasila. Banyak ya saja sih. Itu masjid itu nggak boleh dibangun, nggak boleh ditingkat. Kalau mau dikembangin ke belakang, ke depan, ke kiri, ke kanan. Itu udah sepakat. Makanya dia kan belakang, samping, gitu. Nggak pernah ditingkat. Karena tingkat berarti menyalahi. Berapa ribu Pak dia bangun Pak? 10.000 apa 100.000 Pak? Saya nggak tahu, yang pemerintah yang tahu itu. Banyak orang tiap orang. Seluruh Indonesia. Walaupun bukan uang dia katakanlah ya, tapi kan karena tangannya dia kan bangun rumah. Pahalanya satu masjid aja berapa tuh pahalanya kalau dibangun rumah di surga loh. Ya kan kita aja nyumbang masjid berlomba-lomba kan, bangun ini gitu kan. Tadi akan dibangunkan rumah di surga nanti. Gitu. Walaupun baik Pak. Tapi kolega Ya, tapi kan kita nggak bisa nyalain Soeharto kan. Dia kan, tapi secara manajemen kan bagus dia Pak. Kalau Soeharto sih nggak salah, dia bagus semuanya. Bagus. Poinnya bagus. Tapi dia dizalimin Pak. Nah makanya dia bilang si A itu tuh tanggung jawab tuh. Jadi karena mereka itu ya Ingin berkuasa. Gitu kan. Ya kalau simulasi bagus kan nggak apa-apa Pak. Iya. Ya kan. Ya emang orang ada yang kepengen juga. Iya, masalahnya. itu gara-gara dihantam dolar aja itu kan. Itu kan permainan juga, bukan dari pemain Indonesia, permainan dari sono tuh di Amerika kan. Aku nggak bisa tetap 8.000 Pak. Hah? Tetap 8.000 dolar. Nggak, tadi kan 20.000 Pak, jatuhnya dia 20.000. Nggak naik. Enggak 4.000 jatuh 10.000. 10.000 10.000 ya. Jadi 8.000. 4.000. Dia bertahan di 8.000 terus Pak. Karena ingat saya terima uang 4 juta. Iya. Itu palsu. Makanya. Tapi kan nggak bisa berubah juga kan, tetap segitu kan gitu. Gitu. Saran saya itu dolar akan naik. Coba kalau kemarin itu baik-baik kita, karena kita ini emang nggak ngerti syariat sih Pak, maunya emosi aja, maunya kekuasaan, ya kan. Kalau kita cara baik-baik, dia juga mau turun kok, dia nggak kepengen Dia mau kok. turun, udah dikasih tahu, udah diingetin. Cuman pengikutnya aja ini yang pengen Karena berkuasa. Cina aja merajalela. Hah? Cina aja merajalela. Nah, lebih parah Pak. Maka tadi ini kan berlipat ganda katanya tadi barusan kita bicara kan. Kalau Soeharto kan cuma Lim Siliong, nggak ada yang Taipan nggak ada gitu. Nah kan Jokowi mah Taipan itu yang bahaya Pak. Iya. Insyaallah ya. Nggak tahu. Ya kita tetap sih kita berdoa minta agar pemerintah ini tetap Indonesia tetap aman ya kan. Karena kalau kita kacau kan Islam juga susah juga Pak. Kalau kita udah nggak ngalamin nanti anak kita. Nah iya itu takutnya seperti itu. Ya. Makanya kita tetap berdoa kan kita. Iya, kita Kita berdoa negara kita ini iya susah lah. semoga negara kita tetap aman gitu kan. Musola masjid yang nggak ada izinnya yang nggak terlalu. Nah itu lagi diancam juga tuh. Itu strateginya orang kafir tuh. Karena gara-gara yang di satu negara itu dibongkar. Iya. Yang gereja kebongkar. Kita banyak loh masjid yang nggak pakai IMB. Mayoritas nggak ada orang di kampung Iya. nggak ada izinnya. Orang itu semua wakaf. Iya. Orang bangun masjid kan wakaf semua di kampung. Harusnya pemerintah nggak usah ini dong. Kan yang mengelola kan pemerintahnya Islam. Harusnya buru-buru didata nih. Kan udah ada datanya dia. Melalui kelurahan, kecamatan breakdown ke kelurahan. Berapa kecamatan? Kemarin. Dipermudah gitu loh Pak. Ini kan itu aja lama banget kan muhajirin kan? Nggak jadi. Udah jadi katanya sih. Iya. Tapi kan lama banget berapa tahun tuh? Jadi, Bu. Jadi nggak jadi itu Pak. Satu pihak mengatakan ini belum ada wakaf, bukan diwakafkan. Satu sisi ini masih berpihak sama ini. Satu sisi ini bentuk buat suratnya sudah diwakafkan, terima nama almarhum Pak Asrul. Jadi sekarang udah jadi Pak. Udah ada beraninya. Insya Allah ini harus bulan lah. Dan sertifikat namanya udah sah. Tapi sekarang ini ya dari penjelasan ini tadi kan terbukti kan, Terbukti. ya kan, bahwa firman Allah hadis Nabi itu, nah inilah sebenarnya kita sekarang ini kita alami. Gitu. Lanjutin ya. Apabila rakyat ingin selamat dari kezaliman pemimpin hendaknya mereka meninggalkan kezaliman itu juga.
Syekh Albani rahimahullah berkata, penjelasan di atas sebagai jalan selamat dari kezaliman para penguasa yang warna kulit mereka sama dengan kulit kita, berbicara sama dengan bahasa kita dengan bahasa Arab. Karena itu, agar umat Islam selamat, yang pertama itu hendaklah kaum muslimin bertaubat kepada Allah. Sekarang bertaubat kepada Allah nih kan gitu. Yang kedua, hendaklah mereka memperbaiki akidah mereka. Artinya jangan berbuat syirik. Ya kan? Tapi kan masih banyak sekarang ya kuburan Sunan Gunung Ampel apa itu kan. Mbah Priuk ya. Yang ketiga, hendaklah mereka mendidik diri dan keluarganya di atas Islam yang benar sebagai penerapan firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Itu tadi tobat, memperbaiki akidah, ya, akhlak termasuk itu. Terus mendidik diri dan keluarga di atas Islam yang benar. Tapi sekarang banyak Islam yang merasa benar ya. Saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ternyata enggak perilakunya. Demo sana, demo sini. Kan itu kan perilaku Ahlus Sunnah kan, bukan itu. Nyaci maki sana, nyaci maki sini. Hari meninggal. Hah? Gimana? Meninggal ya. Ya itu. Cacinya waktu kiai udah sepuh. Pakai topi, pakai topi, Pak Nadi. Iya makanya kan. Apaan itu pakai? Udah makanya saya kalau lihat dia begini gitu saya suka geli sendiri gitu loh. Kedinginan kerasa. Dia memang itu orang ya walau alam ya, saya nggak tahu ya. Tapi kadang-kadang saya suka geli sendiri aja kalau melihat cara dia berpakaian gitu. Salah gitu. Ya. Kelibatnya dia. Mas Bagus nggak dikelibat. Kadang-kadang gini dulu kan Ustaz. Kita nggak tahu ya. Tapi saya pernah baca Pak Ustadz atau apa itu ada nggak sih Pak hadisnya pakai selempang gitu Pak? Nah, ada itu kan untuk orang yang berilmu Pak. Kalau orang berilmu, orang Arab, ya dia syekh, dia punya ilmu, gitu kan. Nah iya mau begitu. Makanya kalau di Indonesia kalau udah pakai gitu tuh udah kiai itu Pak. Itu ya. Ajengan. Kayak kami sudah begini, kiai itu. Panggil kiai, dia seneng. Ke Bogor aja. Memang ada. Assalamualaikum kiai itu. Memang ada hadisnya Pak. Hah? Enggak ada hadisnya. Hadisnya itu kan cuma berpakaianlah yang bagus kalau kamu ke masjid. Bukan berarti berlebihan. Ada di Asmaul Husna itu ya. Allah itu tidak melihat dari pakaian kita, lihat dari hati kita. Kalau kita cuma pakaian doang tapi ilmu kita nggak ada, sholat kita juga masih ya percuma juga. Jadi akhirnya timbul kata orang jadi riya ya. Takutnya itu. Ingin dilihat orang, wah ini orang alim. Kan orang kan kalau pakaian begitu kan lihat orang alim kan, memang alim. Alim itu artinya berilmu. Kalau syekh itu kan Syekh Jaber kan dia berilmu. Ya kan? Kan begitu tuh pakaiannya. Tuh begitu. Kadang kalau kita begitu kan jadi geli saya gitu loh. Mas Sanusi. Nah, dia tuh. Berilmu dia. Berilmu. Enggak apa-apa silakan. Ilmu kudur. Gua ilmu. Enggak kalau satu dia berilmu, tapi ya itu tadi ilmunya menyimpang gitu ya. Kalau ketemu jamaah Rasil Cium tangan. cium tangan, Oh. robotan tangan Sanusi. Saya kaget. Sanusi. Iya. Datang loh. Itu tadi yang sini Pak yang Ul Albab apa namanya? Termasuk tadi itu. An-Nur itu Takwa. takwa ya. Dekat sama-sama dekat Ustaz Rory, Ya. Itu kalau Rory nggak cium tangan sama orang. Sanusi Pak.
Jalan aja dia suruh cari mobil, rebutan orang di tangan. Oke ya. Masukin dulu ya. Ada seorang apa itu? Allah ya. Jadi merubah dengan kalau bukan kita yang merubah, Allah tidak akan merubahnya. Ada seorang dai berkata, tegakkanlah negara Islam di dalam hatimu, niscaya akan tegak Islam di negaramu. Dari hati. Ya. Untuk menghindarkan diri dari kezaliman penguasa bukan dengan cara menurut sangkaan sebagian orang, yaitu dengan demonstrasi, memberontak, mengangkat senjata ataupun dengan cara kudeta. Karena yang demikian itu termasuk bid'ah dan yang menyalahi nas-nas syariat yang memerintahkan untuk merubah diri kita lebih dahulu. Karena itu harus ada perbaikan kaidah dalam pembinaan. Dan pasti Allah menolong hambanya yang menolong agamanya. Langkah pertama kita menolong agama. Kalau kita ingin dapat pemimpin yang benar, bukan demonstrasi. Akhirnya emang kita menang lawan pemerintah? Nggak bakal, mati semua itu orang Islam, tembak-tembakin. Contoh di Syria itu. Iya. Gitu loh, nggak bakalan menang. Karena dia punya kekuasaan, dituduh. Orang tuh Pak, kalau jadi pemerintah, kalau katanya A, ya udah A sama dia. Misalnya A itu salah, ya udah salah, nggak bisa. Kayak politik aja Pak ya. Memang iya. Ya benar kan? Berserang aja. Ya, saya kan waktu itu juga kalau masih di luar mau bisa ngomong kayak gitu. Iya. Cuma dalam lingkaran sistem Nggak bisa. Nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Kayak apa? Partai misalnya siapa tuh pecah belah sama pemerintah. Ya kan? Ini demokratnya mau dipecah belah. Pemerintah bisa bilang nggak bisa? Bisa kalau dia mau berkeras. Kudeta benar, kudeta. Ambil alih. Ya kan? Udah terjadi apa? Partainya si Amin Rais tuh kan, PAN kan pecah. Partainya si Tommy kan pecah. Baru berapa saat? Baru satu periode. Udah diambil alih sama si siapa itu? Langsung asisi sama menteri. Limpungan si Tommy kan gitu. Partai apa namanya? Berkarya ya. Asal ya. Aduh, kita lagi ya. Dalilnya firman Allah dalam surat Al-Hajar ya. Yang artinya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Ahlussunnah wal Jamaah menganjurkan agar menasihati ulil amri dengan cara yang baik serta mendoakan amir yang fasik agar diberi petunjuk untuk melaksanakan kebaikan dan istiqomah di atas kebaikan, karena kebaikannya mereka bermanfaat untuk dia dan rakyatnya. Imam Al-Barbahari rahimahullah yang wafat tahun 329 Hijriah dalam kitabnya Sahrus Sunnah berkata, jika engkau melihat seseorang mendoakan keburukan kepada pemimpin, ketahuilah bahwa ia termasuk salah satu pengikut hawa nafsu. Nggak boleh kita mendoakan buruk, kemudian hancur nih pemimpin, nggak boleh tuh. Namun jika engkau melihat seorang mendoakan kebaikan kepada seorang pemimpin, ketahuilah bahwa ia termasuk Ahlussunnah wal Jamaah insyaallah. Udair bin Iyad rahimahullah berkata, jikalau aku mempunyai doa yang baik yang akan dikabulkan, maka semuanya akan aku tunjukkan bagi para pemimpin. Para pemimpin ya kalau bisa dikabulkan. Ia ditanya, wahai Abu Ali, jelaskan maksud ucapan tersebut. Beliau berkata, apabila doa itu hanya aku tujukan kepada diriku, tidak lebih hanya bermanfaat bagi diriku. Namun apabila aku tujukan kepada pemimpin dan ternyata para pemimpin berbuat menjadi baik, maka semua orang dan negara akan merasakan manfaat dan kebaikannya. Kita diperintahkan untuk mendoakan mereka dengan kebaikan, bukan keburukan, meskipun dia seorang pemimpin yang zalim lagi jahat, karena kezaliman dan kejahatan akan kembali kepada diri mereka sendiri. Sementara apabila mereka baik, maka mereka dan seluruh kaum muslimin akan merasakan manfaat dari doanya. Jadi kalau kita doakan baik, hasilnya kan baik itu semua rakyat. Otomatis kita yang mendoakan juga dapat baik. Kalau kita doakan jelek,
Udah jelek semua termasuk kita jelek. Berarti ini bukan ahlu sunnah tuh. Ahlu hawa nafsu. Itu aja ya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri kita di akhirat kelak. Apa yang baik dari Allah, apa yang salah dari diri saya, karena kebodohan diri saya mohon ampun kepada Allah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wah, ini masih banyak. Ahlu sunnah dilarang memberontak, ada bab sendiri, Pak. Ternyata.